Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman podcast Mari Bicara. Pada saat ini saya akan membicarakan persoalan bagaimana kita menulis atau mencatat. Nah, ini agak menarik, teman bicara. Sekarang lagi musim adalah literasi. Ya, literasi itulah bagaimana kita memahami, membaca, menulis, dan bisa diaplikasikan di konteks sosial. Nah, ini yang menarik. Tema bicara kali ini saya akan mengungkap dan membicarakan tentang catat mencatat dengan Ibu Kuratun Uyun. Selamat sore, Bu. Sore. Nah, gimana kabarnya, Bu? Sehat? Sehat, alhamdulillah, Bang. Nah, Sehat ini sekali. kenapa saya membicarakan dengan ini? Saya agak tertarik dengan kemarin saya dikasih buku. Ini teman bicara bisa melihat, ini catatan Uyun. Nah, nama kecil Bu Kuratun Uyun. Ini adalah wakil DPRD Kota Cilegon. Saya nggak nyangka bahwa di tengah kesibukan beliau sebagai ibu rumah tangga, sebagai wakil rakyat, pembina juga di daerahnya di Ramanuju adalah kelompok urban farming, kampung lukis, kok sempet-sempetnya beliau membuat catatan gitu. Mungkin kita juga teman-teman bicara ada yang biasa menulis, kalau dulu mah diary lah ya. Saya juga punya diary catatan. Tapi yang menarik ini, saya nyebutnya Bunda aja ya, Bun ya. Boleh. Nah, Bunda Uyun ini kok masih sempet gitu lah, meluangkan waktu membuat catatan, karena tidak banyak anggota legislatif yang saya tahu sejak saya di Cilegon ini membuat catatan. Apakah catatan ini isinya ternyata menarik juga. Ada tentang, ini curhat-curhatan lah ini ya, Bu. Curhat-curhatan. Curhat-curhatan tentang ada kuliah dengan penjual buras gitu kan. Ya. Diskusi bareng wartawan. Ini yang menarik sebetulnya, Bunda Uyun ini ternyata pengen jadi dokter. Dokter yang jadi DPRD. Tapi sekarang juga dokternya. Nah, Bun, ini gimana sih awalnya kok bisa menulis ini? Iya, ya. Jadi sebenarnya gini, Bang. Waktu itu kan setelah 5 tahun ya, di periode yang pertama 2014 sampai 2019. Itu kayaknya tiap hari kan kegiatan kita cukup padat ya. Dari mulai ngerjain urusan rumah, ngurusin anak gitu kan. Pokoknya tugas-tugas domestik di rumah. Terus juga ketemu masyarakat gitu kan. Nah, kepikiran terlintas, wah kalau misalkan saya nulis, itu kan kegiatan yang sudah pernah saya lakukan bisa dibaca banyak orang. Jadi orang tahu gimana kerjaannya Dewan, gitu kan, apa aja sih kegiatannya, terus juga ngapain aja sih kalau misalkan rapat dan lain sebagainya gitu. Nah, biar masyarakat tahu, biar masyarakat juga bisa terbuka wawasannya. Nah, saya pengen nulis gitu kan. Jadi bisa disampaikan, bisa diceritakan ke orang lain tentang aktivitas kita itu. Gitu. Nah, ini sejak kapan menulis, Bun? 2020 awal. Lah. Sudah sejak 2020. Enggak, 2020 akhir. Ini menulisnya apakah di note, apa di selembaran kertas, atau di sela-sela? Di HP. Waduh. Saya nulis di HP. Jadi kalau misalkan nih habis pas di sela-sela rapat ya istirahat, ada waktu misalkan rapat setengah jam lagi mulai, saya punya waktu, udah cepetan nulis gitu kan. Bisa dapat satu cerita gitu kan. Terus biasanya juga dalam perjalanan misalkan dari satu tempat ke tempat berikutnya kan lumayan tuh, kadang-kadang kalau misalkan saya harus ke Jakarta atau ke Tangerang, saya bisa manfaatin waktu perjalanan itu buat nulis gitu kan. Nah, dapat satu cerita juga gitu kan. Nah, biasanya juga malam menjelang istirahat, kalau misalkan udah beres semua, kadang-kadang masih belum mau tidur nih gitu kan. Ya udah buka HP nulis gitu kan 30 menit. Tapi biasanya saya bilang dulu kalau di rumah itu, ya mau nulis dulu bentar ya. Nulis apaan sih, Ndak? Katanya. Ya nulis cerita aja gitu. Nulis cerita Bunda sehari-hari gitu. Ada juga yang untuk Ibu umumnya, Bunda lagi umumnya ada menerima masyarakat keluh kesah atau memang kunjungan. Nah, ini gimana menulisnya, Bun? Sibuk. Iya, makanya di sela-sela waktu kosong itu mereview kegiatan kemarin. Jadi misalkan kegiatan kemarin saya tulis hari ini.
kemarin tuh ngapain aja sih gitu kan. Kalau kegiatan hari ini, saya ada waktu saya tulis sampai sebisanya saya ada waktu. Misalkan nih saya nulis siang, belum selesai kan, otomatis ya sudah, berarti kalau belum selesai nanti disambung lagi gitu. Nanti setelah ada waktu lagi saya sambung lagi tulisannya biar bisa jadi satu cerita. Kayak gitu Bang. Ya, jadi apa ya, ini teman bicara ini ternyata dari yang saya di Cilegon, ini Bunda ini baru satu-satunya anggota legislatif yang membuat catatan ya. Yang menulis. Ya. Teman-teman tahu nggak Bun? Tahu. Ya koleh-koleh di Dewan? Tahu. Apa tanggapannya Bun? Nanti ada yang nyinyir lah, mungkin isinya apa gitu. Enggak, cuma kapan nulisnya katanya gitu. Saya bilang saya belum tidur, habis sholat subuh ada waktu saya nulis. Kadang-kadang di kantor di sela-sela waktu kayak gini, saya nulis 30 menit gitu kan. Kalau adanya 15 menit ya 15 menit, nanti nyambung lagi malam gitu. Ini di buku Uyun ini lengkap nggak catatan? Apa ada yang tercecer kali Bu? Ada nanti seri kedua dan berikutnya. Saya ingin terus menulis setiap hari. Jadi bisa menjadi apa? Rangkaian cerita perjalanan kehidupan saya. Nah ini apakah ke arah biografi atau memang situasi atau kondisi Bunda menjadi wakil rakyat dituangkan? Ini kecenderungannya kemana isinya Bun? Apa gado-gado? Yang pertama ini itu dari mulai perjalanan kemarin, lulus kuliah, memilih kampus, kuliah, lulus, terus pulang kampung, menikah, dan bergelut dalam dunia politik, sampai di DPRD. Nah, nanti kita lihat buku jilid kedua itu hampir sama, bercerita juga tentang semua kegiatan yang saya lakukan. Mungkin ada sisi-sisi lain yang akan dijadikan sebagai ciri khas dibandingkan tulisan yang pertama. Gitu. Nanti kita lihat, soalnya itu masih dalam proses finalisasi, masih kita coba rapihkan. Nah, oke. Nah ini kita tanya nih teman bicara, karena ternyata di daftar isinya yang pertama adalah di catatan Uyun ini ingin menjadi dokter. Periksa pasien. Nah kalau ini larinya jadi ke... Iya, dulu tuh pokoknya pengen banget jadi dokter. Pesannya tuh jadi dokter tuh nolongin banyak orang, hebat gitu kan. Jadi mindset di kepala saya tuh jadi dokter tuh is the best lah. Nah, membantu lah ya. Iya, mungkin sisi humanisnya tinggi di situ ya. Nah ternyata nggak lulus. Nggak, jalannya berarti bukan ke sana Bun. Iya, nah sempet awal-awal tuh agak menolak. Agak menolak tuh maksudnya, saya kan pengen itu gitu. Tapi ternyata memang diarahin sama kakak saya untuk ambil akuntansi. Nah disitulah ternyata passion saya mulai tumbuh dan muncul seiring berjalannya waktu. Apalagi kemudian saya mulai menyukai akuntansi. Gitu. Loh, kalau saya mah nggak seneng, nggak kuat. Emang kalau nggak suka nggak akan mudah kita itunya. Dibuang dulu. Iya, dibuang dulu nggak sukanya. Dulu saya juga kayak gitu. Ya, kalau kalian kan pinter, kalau berbaginya ini nggak susah nih. Itu nggak mau berbagi ya. Maunya mengalihkan dan menambah. Mengalih, menambah, berbagi kadang-kadang. Mengurangi juga nggak mau kan? Iya, agak teorinya. Iya, saya paham. Nah, iya kan saya baca gitu kan, terus ini ada yang menarik juga, ternyata ini Bu, perjuangan untuk menjadi anggota legislatif di Cilegon itu ternyata Bunda berliku juga ya? Ya, luar biasa. Di sini ada gagal lolos ke parlemen. Ini ceritanya gimana, Bang? 2009. Baru waktu itu kan sebenarnya menggantikan ya, posisinya ada yang nggak bisa maju, terkendala ada kendala waktu itu. Saya diminta menggantikan di last minute 2 bulan menjelang DCT. Tunggu, karena teman bicara Bunda Uyun ini adalah wakil ketua DPRD, beliau adalah politikus dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, jadi ternyata beliau terjun di 2009 menggantikan karena kondisinya nggak bisa lanjut di pencalonan. Saya diminta menggantikan dalam posisi 2 bulan menjelang DCT. Waduh. Iya. Pada saat itu kegiatan Bunda apa sih, Bun? Saya waktu itu masih mengajar di salah satu sekolah. Dosen apa guru? 2009 sudah mulai ngajar, sudah mulai dosen. Dosen, guru juga gitu kan, sudah mulai. Ditawarin lah untuk? Iya, dalam kondisi hamil 7 bulan waktu itu saya diminta untuk jadi caleg.
ya sempat mikir kenapa sih harus saya gitu kan. Cari yang lain mungkin bisa gitu kan. Tapi ternyata partai tetap minta saya maju, ya sudah bismillah. Dengan segala kondisi yang ada ya, dengan kendala-kendala gimana ibu yang baru melahirkan harus bawa bayi 2 minggu untuk kampanye, pindah tempat dari satu tempat ke tempat berikutnya. Itu saya jalan 2009. Dituangkan di sini, Bu? Dituangkan di sini. Nah, menarik juga nih. Nanti siap-siap aja nanti kalau minta nanti hubungi kami lah. Ya, siap-siap, Mas, please. Nah, terus selanjutnya apa, Bu, yang menarik ketika saya belum baca semua, tapi ada beberapa yang sudah agak banyak yang ini ternyata catatannya banyak ke persoalan kemasyarakatan, Bun, ya. Iya. Sebagai wakil rakyat ternyata dia 24 jam rumahnya terbuka loh, teman bicara. Ini di sini ada apa? Mbak Diva, Bu Diva, Mbak Diva. Yang minta apa? Yang ceritanya gimana tuh, Bun? Diva itu kan salah satu anak yang ada di lingkungan sekitar saya. Ibunya katanya ke tempat Bunda ya? Ya, beliau ini kan, ini anak Diva ini sempat mengalami kendala kesehatan. Waktu itu kan butuh pengobatan rutin, dan ternyata dia alhamdulillah orang tuanya juga cukup responsif dan bisa berobat secara rutin gitu, dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik gitu ya. Nah, waktu itu nggak sengaja saya lihat Diva ini di status ibunya tuh ulang tahun gitu tuh. Pas ulang tahun tuh dia pengen dibeliin kue. Di statusnya tuh ibunya nulis mohon maaf gitu kan, anakku sayang gitu kan, bahasa seorang ibu ke anaknya gitu kan. Terus Diva ada tulisan Diva pengen kue gitu. Nah, saya begitu membaca langsung wah, saya mampir dulu sebentar ke toko kue, saya belikan, terus saya surprise ke rumahnya. Saya bawain kuenya, dia senang banget sampai ekspresinya tuh matanya sampai wow gitu. Ada kue ulang tahun. Keberapa itu? Kalau nggak salah ke-9 apa waktu itu ya, saya agak lupa. 9. Tapi persoalannya kan ketika Diva itu sakit kan Bunda yang mengadvokasi ya untuk dapat BPJS atau apa, KIS ya? Iya, jadi beberapa kali ya, yang sekarang ini alhamdulillah juga bisa dapat KIS ya. Jadi bisa pengobatannya secara rutin berkala ke rumah sakit gitu. Semoga kondisinya semakin membaik. Menarik juga. Nah, ini Bun, apakah ini menjadi sebuah literasi bagi Bunda bahwa menulis ini perlu? Iya. Yang pertama itu kan kalau kita menulis kita bisa mencerdaskan orang lain juga. Berbagi pengalaman dengan orang lain, kemudian juga mengajak orang lain untuk juga menuliskan apa yang beliau rasakan, beliau alami, beliau pikirkan, sehingga pemikiran itu bisa kemudian sampai kepada orang lain gitu kan. Karena bagaimanapun juga mengajak orang menulis juga nggak mudah gitu kan. Tapi ketika orang kita sentuh dengan cara kita bercerita tentang apa yang kita jalani, mudah-mudahan orang juga terpacu dan kemudian punya persamaan persepsi. Oh, ternyata menulis itu gampang ya gitu. Nah, itu yang harus kita ajak dan dorong masyarakat bersama-sama gitu. Nah, Bun, untuk ini akhirnya banyak ternyata teman bicara. Ada juga mungkin yang saya tahu ketika seorang jurnalis senior namanya dulu salah satu pimpinan media besar adalah ada catatan pinggir Gunawan Muhammad itu kan. Nah, ini ternyata apapun persoalan di masyarakat beliau tuangkan lah secara mau esai mau itu dia view di catatan pinggir. Makanya saya melihat ini ada lokal catatan Uyun gitu kan. Nah, ini juga isinya yang saya baca kemarin. Memang ini agak menyentuh banyak ke persoalan-persoalan masyarakat Cilegon gitu loh. Nah, ini apa sih, Bu, yang paling menarik ditulis sama Bunda apa sih, Bun? Di sini, Bun, pengalaman apa, Bun? Ya. Jadi yang pertama sebenarnya lebih kepada buat pesan mendalam yang ingin saya sampaikan kepada para perempuan khususnya. Perempuan itu kan punya tanggung jawab domestik yang tidak ringan. Tunaikan itu semaksimal mungkin, tapi jangan kemudian menjadi belenggu untuk kita untuk nggak bisa keluar gitu. Kita bisa keluar, kita bisa beraktualisasi, kita bisa kemudian juga bisa beraktivitas, asalkan selesaikan ranah domestik. Baru kemudian kita masuk ke ranah publik. Nah, kalau sudah masuk ke ranah publik, yang kedua yang tidak boleh kalah pentingnya adalah bahwa setiap kita tuh punya potensi. Maksimalkan potensi tersebut. Tunaikan semaksimal mungkin, wujudkan dalam bentuk tanggung jawab terhadap potensi yang kita punya melalui tanggung jawab dan kerja-kerja yang diberikan kepada kita. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita sudah
menuliskan, sudah mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, jangan lupa bahwa kita itu punya peran kepada masyarakat yang tidak sedikit, punya tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat, apalagi sebagai anggota DPRD. Karena itu wakil rakyat, punya tanggung jawab gimana caranya kita itu kemudian katakanlah mengadvokasi, membela, memperjuangkan apa yang menjadi hak dari masyarakat kepada pemerintah. Nah, bentar Bun, saya kutip ini nih. Ini teman bicara saya kutip dari catatan Uyun ini. Ya. Kita akan diuji di lapangan ketika niat pengabdian, maka akan diuji tentang komitmennya pada pengabdian itu, dan kita harus lulus dengan ujian itu. Ya. Ini kalau Bunda masih ingat ini di mana Bun? Dalam bab apa ini? Konteksnya anggota dewan. Ya. Kunjungan kemana ini? Jadi sebenarnya kadang-kala kan dengan waktu yang sangat terbatas, kewajiban yang tidak terbatas gitu ya. Kita harus menunaikan semuanya dengan segala keterbatasan yang ada, tapi karena rasa tanggung jawab yang besar itu semua kita tuntaskan sekalipun ada banyak kendala, ada banyak halangan, ada banyak ujian. Nah, kalau kita berhasil melewati semua itu, ujian, tantangan, keterbatasan, itu sesungguhnya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa memenangkan episode cerita kehidupan pada waktu itu. Gitu. Konteksnya dengan wakil rakyat tuh? Iya, artinya setiap apa yang menjadi usulan advokasi masyarakat, kalau kita perjuangkan, kalau kita komunikasikan, selalu ada aja solusi dan jalan yang diberikan. Jangan pernah kemudian kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Tinggal bagaimana kemudian kita mengurai kendala-kendala dan permasalahan itu agar kemudian bisa mendapatkan solusi dan kemudian bisa sinergis dengan apa yang menjadi tugas di eksekutif. Karena kita kan DPRD mengusulkan apa yang menjadi hak masyarakat gitu. Dengan segala keterbatasan yang ada itu mudah-mudahan juga semuanya bisa lancar dan bisa terselesaikan. Nah, Bu, kalau catatan kan biasanya ya daerah lah, ada senang, ada gembira, Ya. ada sedih. Nah, ini kalau saya melihat ini di catatan ini nggak ada dalam suasana marah kan ini. Ada juga sebenarnya kalau misalkan saya Atau misalkan, kecewa gitu kan. ya kalau misalnya pas lagi kecewa biasanya saya nggak terlalu banyak bicara malah. Oh, itu. Kalau saya kecewa saya banyak diam. Jadi nggak masuk sini ya. Nggak. Jadi kalau saya kecewa ya sudah diam saja tapi sambil mengerjakan apa yang saya bisa gitu. Berarti dicari solusinya harus seperti apa berarti? Iya. Nah, oke. Tapi kalau misalkan marah ya, kalau harus tegur ya tegur gitu secara langsung seperti itu. Nah, selain senang Bu, sebetulnya apa sih Bu? Maksudnya feedback yang pingin diraih gitu dengan buku ini Bu, bagi yang membaca? Ya. Tadi udah sempat disinggung ya bahwa sebenarnya kita pengen menyampaikan apa aja sih tugas dewan itu, ngapain aja, apa yang bisa dilakukan gitu kan. Ternyata di antara tugas-tugas yang sedang kita jalanin itu, ternyata di antara advokasi-advokasi yang kita jalankan itu ada beberapa hal yang bisa jadi penyelesaiannya tidak saat ini, tapi bisa jadi berikutnya dan lain hal karena keterbatasan misalkan anggaran ataupun aturan atau mekanisme yang kemudian menjadikan usulan itu harus mengikuti waktu yang sudah ditentukan secara normatif gitu ya. Nah, yang seperti ini yang membutuhkan waktu untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat gitu kan. Karena kalau masyarakat itu sebagian besar tahunya kalau misalkan usul kemudian didengarkan, difasilitasi, ditindaklanjuti pengennya segera gitu kan. Tapi kita bicara DPRD, bicara pemerintahan daerah, kalau bicara anggaran tentunya waktunya sudah ditentukan juga. Ada APBD reguler, ada APBD ABT atau tambahan. Di sini sebenarnya butuh waktu untuk menjelaskan kepada masyarakat. Jadi memang perlu ada ritme mengayun gitu kan kepada masyarakat juga supaya semua yang menjadi usulan itu memang kemudian bisa kita fasilitasi secara maksimal. Karena kalau 100% kita nggak boleh juga mengatakan begitu. Ya. Ada berbagai hal kendala ataupun misalkan katakanlah kondisi yang tidak bisa kita selesaikan karena biasanya terkait dengan aturan dan lain sebagainya. Maka kita harus mengupayakannya semaksimal mungkin. Sehingga dengan hasil yang diperoleh kita sudah bisa menyampaikan kepada masyarakat ini adalah hasil yang sudah kita optimalkan. Nah, Bun, biar masyarakat Cilegon tahu dan masyarakat Indonesia lah umumnya. Nah, kan sekarang
membaca buku ini kan kadang-kadang sekarang udah agak-agak apa ya, dalam tanda kutip udahlah jarang orang Ya. apa bawa-bawa buku. Nah, ada nggak upaya Bun untuk biar ini menularkan menjadi sebuah inspiratif atau orang supaya tahu bahwa ini loh tugas Bunda Uyun secara legislator, Ya. secara ibu rumah tangga Ya. melalui jejak dunia maya Bun. Ya. Buku ini nih. Jadi kalau bicara tentang membaca itu kan sebenarnya memang menjadi budaya yang semakin menurun ya, Iya. semakin menurun. Sementara kita sekarang lagi menggembar-gemborkan literasi kan? Literasi gitu? digital. Iya. Boleh juga sebenarnya ya literasi digital. Karena begini, kalau berkaitan dengan tugas di DPRD juga pasti nggak jauh-jauh dengan membaca, menganalisa, mengkaji. Kalau kita nggak mau punya keinginan untuk mengupgrade diri kita ya agak repot. Iya. Karena bagaimanapun juga kita mau membahas terkait dengan pengambilan keputusan di DPRD, pasti kita akan melihat dasar hukumnya apa. Kalau sudah ada dasar hukum, dia kemudian tahapan yang akan kita lalui seperti apa, tata tertibnya bagaimana, itu semua harus dibaca. Kadang-kala ada juga ayat-ayat di undang-undang ataupun misalkan di peraturan itu yang katakanlah membutuhkan penjelasan secara detail, itu pun kita perlu diskusi, perlu konsultasi, perlu menganalisa, mengkomparasi dengan aturan yang lain yang supaya betul-betul bisa kita jadikan sebagai landasan. Ketika kita melakukan kegiatan tersebut, maka tidak ada pelanggaran di dalamnya. Nah, Harus penting membaca itu. Nah, nanti untuk catatan ini masyarakat bisa nggak membacanya? Kita buka internet aja lah, ada PDF-nya, ada apa? Doakan sebuah ke depan itu bisa diwujudkan. Iya Bun, ini menarik Bun. Keren Bang, Iya. sarannya. Iya, karena sekarang kan kayak saya kadang-kadang, aduh malas nih ke toko buku, tapi udah ada online-nya gitu kan, udah PDF-nya kita download aja lah, diunduh aja. Uyun library digital gitu. Iya dong. Perpustakaan Uyun digital. Harus dong. Ini Wah, keren banget. daripada ya ini kita perlu terobosan-terobosan teman bicara, karena apa ya, literasi itu adalah persoalan kemampuan berbahasa orang yang dimiliki untuk berkomunikasi, membaca maupun berbicara, menyimak dan menulis. Dan ini konteksnya bisa di sosial gitu loh. Jadi bisa merespon lingkungan itu dengan membaca gitu. Jadi Betul. tidak seolah-olah kita menilai sesuatu itu, pasti begini, padahal dia tidak membaca kayak tadi Bunda omongin kan, ada sebuah aturannya harus dicari dulu payung hukumnya gitu kan, tidak ujug-ujug gitu loh. Nah, betul. Nah, Bun, ini saya bacakan ini apa kata mereka tentang catatan ini. Saya sesama profesi aja lah gitu. Jadi salah satu presenter televisi swasta nasional menyatakan bahwa dia berkomentar, buku ini layak Anda baca, sebuah cerita seorang wanita dari kota Cilegon yang menceritakan kisahnya mulai dari ibu rumah tangga, pendidik, dan karir politiknya. Seperti apa keseruannya, silahkan baca buku ini gitu kan, tapi ini baru saya yang punya nih. Ya, mudah-mudahan yang lain belum. Doain ya biar bisa banyak yang baca. Ini masih dalam proses cetak ulang lagi nih. Teman bicara udah habis, saya juga maksa ini minta satu. Nah, teman bicara sebetulnya masih ingin banyak yang saya gali dari Bunda Uyun ini, bagaimana kiprahnya dia selain di dunia politik, dia juga di kemasyarakatnya memang sudah sangat dikenal, terutama di beberapa wilayah karena dia memang senang terjun ke lapangan. Nah, mudah-mudahan Bunda, buku ini menjadi sebuah legacy, sebuah warisan bahwa kalau mengutip Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, bahwa seorang sufi, bahwa bila engkau bukan putra raja atau putra ulama besar, maka menulislah. Saya Pusa Putra, ketemu lagi di Mari Bicara dengan tema yang sangat menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.